Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa di studio dan di rumah yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dengan di acara Mudabu Mengaji di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini bersama kita telah hadir beliau Bapak Ustadz Haji Dr. Andes Haji Suwito MSI sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Kali ini kita akan mengikuti tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang strategi istiqomah. Jadi kita sebagai siswi SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, baik yang mengikuti di studio maupun yang di rumah pada acara ini, nanti kita akan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan keistiqomahan baik dalam belajar maupun dalam beribadah. Baik anak-anakku sekalian, baik yang di rumah maupun di studio, pemirsa sekalian, kita pada kesempatan kali ini akan mengikuti penjelasan. Kita tanyakan dulu kepada Ustadz bagaimana sebenarnya makna daripada istiqomah itu, sehingga istiqomah itu kita dapat menjalani dengan secara rutin, termasuk kaitannya dengan ibadah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak Mukhid selaku pembawa atau moderator. Ibu dan bapak guru yang ikut menjadi pemirsa, dan anak-anakku semuanya, baik yang hadir di studio ini maupun yang ada di rumah yang nanti akan menyaksikan kegiatan ini. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita masih mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap iman, sehat walafiat, dan amin, bisa amin, bertemu dalam rangka ngaji ya. Ngaji, Mudabung ngaji. Mudabung ngaji. Saya diberi tema strategi istiqomah. Iya, ya, strategi istiqomah. Ini yang dua bahasa asalnya. Strategi itu dari bahasa Inggris atau dari bahasa non-Arab, yang istiqomah itu dari bahasa Arab ya. Strategi saya lihat di kamus itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi strategi itu tata cara atau bagaimana yang akan ditempuh dalam rangka untuk melaksanakan gagasan atau pemikiran, kemudian kurun waktunya berapa. Sama dengan kita mendidik anak SD Muhammadiyah 2 ini bagaimana bisa hafal juz 29, juz 30, itu tata caranya bagaimana, strateginya bagaimana, waktunya kapan, terus bagaimana supaya anak-anak ini bisa menghafal. Tercapai, ini strategi. Ya, jadi itu tata cara secara keseluruhan tentang gagasan-gagasan tertentu dan dalam waktu tertentu sampai action atau sampai eksekusinya, pelaksanaannya bagaimana. Dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi hasil itu strategi. Kemudian istiqomah itu dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran
dan sudah termaktub di dalam Al-Quran yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata Indonesia istiqomah itu mempunyai banyak arti atau banyak makna ya. Di antaranya tegak, jejeg ya. Dalam bahasa Jawa jejeg, tegak juga istiqomah, lurus juga istiqomah, setia dan taat asas ya. Setia juga istiqomah, taat asas itu taat ketentuan pokok atau ya. Peraturan misalnya ya, peraturan ya. Bisa. Lurus juga istiqomah, konsisten juga istiqomah, jejeg istiqomah, terus menerus langgeng ini juga istiqomah. Ayat yang saya baca tadi adalah surat Fusilat ayat 30, nanti bisa dilihat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata atau mengatakan Rabbunallah, Tuhannya atau Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, jejeg ya. Ngaku Tuhan Gusti Allah, jejeg melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka sungguh malaikat akan turun. Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah bersedih dan janganlah khawatir atau ragu. Wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka orang yang tadi istiqomah tadi atau yang jejeg lurus meyakini Tuhannya Allah kemudian melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya ini, nanti malaikat akan turun menolong, kemudian dia dijanjikan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan digembirakan dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi istiqomah itu secara bahasa artinya tegak lurus, jejeg, ajeg, terus menerus ya. Secara bahasa Indonesia istiqomah berarti sikap teguh pendirian, gak meliar-meliur. Bahasa Jawa meliar-meliur ya, gampang mencela-mencel alias munafik ya. Teguh pendirian, sikap teguh pendirian dan selalu konsisten. Ini panjenengan baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 390. Saya juga buka kamus ya untuk menyampaikan ke Anda. Jadi di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 390 itu yang namanya istiqomah itu adalah sikap teguh pendirian. Tidak gampang dipengaruhi wong, yang pengaruh itu akan menjerumuskan yang tidak baik. Jadi kalau kita sudah konsisten mengimani Allah, kemudian kita harus taat menjalankan perintah termasuk kita puasa. Diiming-iming apa ae gak terpengaruh, karena agama kita mengatur bahwa kita puasa itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Gak mudah ibu masak bau yang berbau kemudian wah bu saya nggak kuat, saya mau moka ya, istilah moka ya, itu tidak seperti itu. Jadi konsisten teguh pendirian sampai datangnya waktu berbuka. Ini contoh kecil. Sedangkan makna konsekuen, konsisten atau konsekuen ya, jadi selalu konsekuen. Sekuen itu sendiri adalah sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat. Jadi orang konsekuen antara ucapan dan perbuatan podo. Nek janji, aku sesuk tak dolan ning omahmu ya jam 8. Ya konsekuen jam 8 harus sudah sampai ya. Itu namanya konsekuen. Menepati janji. Ya, menepati janji termasuk. Dan kemudian bisa berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Ini konsekuen. Konsisten atau konsekuen? Konsekuen ya, konsekuen ya. Ini juga berarti teguh pendirian dalam soal tauhid. Masya Allah. Nah, inilah istiqomah ya. Teguh pendirian dalam hal tauhid, keyakinan beragama. Tidak mudah. Lagi dididik ono apa? Balap sepeda motor wis golek dukun. Orang percaya Gusti Allah itu tidak istiqomah dalam beragama. Ya. Itu termasuk perbuatan syirik. Percaya ngene wong sing umi-umi dalam arti iso ngelehno udan. Kemarin kan rame di
di Ya, di YouTube, itu, ya, di YouTube. Ya. Itu tidak istiqomah. Kalau istiqomah sebagai orang Muslim, ya kita tetap mohon kepada Allah, ya Allah, selama permainan apa ini balap sepeda motor ini, ya motor GP ini. Ya. Supaya tidak hujan, mintanya kepada Gusti Allah, tidak minta pada dukun. Jadi hal seperti itu termasuk dari sudut tauhid, berarti syirik ya, syirik ya. Itulah istiqomah ya. Jadi itu yang dinamakan istiqomah. Dan ini sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, yaitu sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Sedangkan makna konsekuen tadi sudah kita sampaikan bahwa konsekuen. Kemudian bagaimana dalam agama perintah Allah dalam surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112 itu mengatakan, ini yang diperintah Rasulullah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar. Jadi perintah Allah itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diperintah untuk tetap di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bersamamu, yang bertaubat bersamamu. Jadi zaman Rasulullah itu, sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi, itu banyak kesyirikan, menyembah berhala, bahkan di lingkungan Ka'bah itu banyak berhala. Tapi begitu diperintah, orang-orang yang mengikuti Nabi, menerima Nabi, termasuk as-sabiqunal awwalun, ya pernah diceritakan nih, orang-orang yang awal mengikuti itu konsisten perintah Allah, dia tetap tidak terpengaruh dengan lingkungan. Kalau misalnya begitu sekali Nabi Muhammad itu menerima tawaran dari kaum kafir Quraisy, berarti saat ini bisa istiqomahnya berarti iya, bisa. Justru Nabi pada waktu ditawari suruh apa kekayaan apa yang ditawarkan, dia suruh meninggalkan agamanya, tetap nggak mau. Misalnya apa, bintang di tangan kiri, si bulan di tangan kanan diberikan, dia tetap tauhid ya. Tauhid ya. Menyembah kepada Allah, yakin bahwa Allah lah yang maha kuasa, maha perkasa dan maha segala-galanya. Itulah Islam. Ya. Istiqomah itu larinya ke sana, yaitu istiqomah menjalankan tauhid, menjalankan perintah Allah. Ya. Dalam Islam istiqomah ini berada di posisi yang kedua setelah iman. Masya Allah. Qul amantu billah tsumastaqim. Perintah Allah itu. Katakanlah ini perintah Rasul ya. Dalam Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, beritahukan aku wahai Rasulullah tentang Islam yang tidak pernah aku tanyakan lagi kepada orang lain. Islam itu sebenarnya apa? Qul amantu billah. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah dengan segala manifestasinya, implementasinya, pelaksanaannya. Iman kepada Allah itu nek wayai perintah puasa ya poso, wayai perintah sholat ya sholat, wayai perintah bayar zakat ya bayar zakat, wayai istirahat ya istirahat. Wayai tidur ya tidur, jangan wayai tidur melekan tapi pada waktu sholat malah tidur gak kena digugah. Itu nggak bisa ya. Jadi istiqomah itu seperti itu. Jadi kalau anak-anak ini istiqomahnya sahur gimana bangunnya? Bangunnya sahur seperti apa? Ini harus. Dan itu anak-anak sekalian tidak bisa serta-merta atau ujuk-ujuk, karena itu perilaku. Masya Allah. Perilaku itu akhlak. Akhlak itu adalah satu kebiasaan yang sudah mendarah daging sehingga menjadi refleks dalam perilaku. Istilah dalam Ibnu Mas'ud itu khalun lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Suasana jiwa yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dulu. Karena apa? Sudah terbiasa. Terbentuk. Jadi nggak bisa. Anda kalau sudah diwajibkan Pak Muhid misalnya habis sholat menghafalkan 5 ayat, sebelum hafal tidak bisa. Dan raiso kemudian diborong, misalnya aku gak usah ngapalno, sesuk bar subuh aku ngapalno misalnya 1 hari 5 ayat ya. Wes bar subuh tak ngapalno 5 ayat. Mestinya perintahnya setelah sholat wajib 1 ayat. Lebih ringan.
dan lebih mudah. Tapi kalau Anda borong, habis duhur tidur, habis asar tidur, habis maghrib makan, habis isya tidur, baru habis subuh ngapal. Tidak satu waktu sholat. Ini tidak konsisten. Borongan itu tidak bisa. Akhlak itu suasana jiwa yang terbentuk dengan kebiasaan, tidak bisa ujuk-ujuk. Berarti perlu proses tadi ya, perlu proses untuk jadi tidak bisa orang yang biasa ngakali itu berbuat bohong, bohong itu ya setiap ada kesempatan ingin berbohong, ingin merekayasa. Tapi orang yang tidak biasa berbuat bohong, selalu jujur, itu situasi apapun dia akan tetap jujur. Diketahui atau tidak, misalnya ada temannya uangnya terjatuh, dia nggak tahu kalau itu miliknya si A, ya diceluk, ini duitmu ceblok, orang malah dibedo, ya biasanya seperti kan anak-anak ini kalau masih kecil itu ada orang atau tidak orang di dalam kulkas ada air minum haus siang ini, itu makanya kalau Anda di rumah, misalnya orang tuanya tidak ada di rumah, kok poso ngelak terus nyolong, itu nggak bisa. Misalnya Anda renang di sungai atau di kolam renang sambil minum juga nggak bisa. Itu berarti imannya tidak jujur ya, tidak konsisten, tidak istiqomah ya. Jadi ada jadi keterkaitan antara apa istiqomah tentang hal ibadah Ustaz sama juga ke akhlak, apa belajar itu juga memang nyambung untuk diketemukan ya antara ditemukan. Loh, akhlak sendiri kan terbentuk itu kan ya untuk melaksanakan ibadah kan. Semacam santun. Anda lihat kalau Anda dibonceng orang tua, bapak atau ibu bonceng, kemudian ada mobil lewat pas habis hujan, benjeng cies, innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau astagfirullah, atau mungkin yang lain, bungkus pecel misalnya, miso lah. Ini kebiasaan. Ya, jadi itu tidak bisa kita bentuk tiba-tiba. Nek biasa miso, ya begitu ada masalah sedikit, dia kena benturan sedikit, wis miso. Keluar. Tapi kalau kita sudah terbiasa di sekolah atau di rumah dibiasakan baca kalimah-kalimah thayyibah, misalnya jatuh, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau melihat keindahan alam yang subhanallah, kan begitu, ya subhanallah. Mungkin dari anak-anak dari penjelasan Ustaz tadi ada yang butuh ditanyakan, apa bisa nggak merasakan istiqomahnya ini kita sebagai siswa berpuasa belajar ya? Ini apa yang ada bayangan nggak? Ada yang bertanya mungkin, Mbak siapa ini? Mbak Siti kelas berapa? Mbak Pipi, Mbak Pipi kelas 5B. Silakan, ya. Apa saja ya yang bisa kita lakukan istiqomah, Ustaz? Apa saja? Jadi berarti syarat ini apa saja yang bisa dilakukan dengan istiqomah. Karena istiqomah itu konsisten, ya segala sesuatu yang baik. Termasuk bangun tidur tepat waktu, sholat tepat waktu, berbuka puasa tepat waktu. Dupehne dek bengi sahure akeh, wayahe buka wis jek enak-enak bal-balan. Ya, atau enak-enak mungkin Anda melihat HP, wes buka engko ini nggak bisa. Konsisten itu karena yang namanya puasa itu adalah tidak makan mulai terbit terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu waktunya sudah sampai, misalnya kalau sekarang jam 17:37, kemudian ada azan, ya kita harus paling nggak membatalkan dulu, misalnya ada kesunahan, mengawal atau minum air. Jadi ini cek ngebarno, dan itu kalau bisa setelah takjil, misalnya makan kurma minum air, ya sholat jamaah, baru nanti makan. Orang kok aku mengurung PR kurung bar tak bari dhisik, ya ini PR ini ya wajib, tapi belajar itu wajib, tapi kewajiban yang masih bisa tempatkan di tempat yang lain. Tapi kalau yang namanya buka kemudian sholat itu kan as-sholatu kitabam mauquta, itu ada waktunya sudah ditentukan. Sholat lebih awal adalah lebih bagus. Itu yang kaitannya dengan ibadah. Dan yang lain-lainnya termasuk diantara menolong teman, konsisten, ngerti nek temane kesusahan, nilai
atau menjenguk itu, oh kayak yang biasa kalau ada teman sakit atau apa gage di mungkin di WA atau dijenguk dan lain sebagainya. Termasuk didoakan saja. Didoakan. Nah ini istiqomah dalam berbuat baik. Kalau ditimbali wong tua semaur dan moro, konsisten ora kok bu kok dhisik to? Ya bener ya. Kok dhisik saya masih gini ya. Karena orang tua itu jangan sampai menyakiti hati orang tua. Itu akhlak. Istiqomah dalam berbakti kepada orang tua. Ada lagi? Anak yang laki-laki? Monggo. Siapa ini? Mas Ramzi. Kelas berapa? Ramzi. 5C ya, siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih istiqomah itu harus kita lakukan dalam hidup kita untuk terus-menerus? Dengan terus-menerus. Terus-menerus. Loh, istiqomah. Pengertian istiqomah itu diantaranya terus-menerus itu. Ya, jadi yang namanya istiqomah itu ajek. Nek cara Jawane ajek. Ajek ya, untuk kebaikan itu kita harus ajek sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi orang kok saiki poso sesuk gak. Atau istilah zaman dulu itu seperti musim apa? Rok-rok asem ya. Rok-rok asem ya. Jadi kalau musimnya itu ya luar biasa ini. Nah, termasuk puasa begini, salat tahajud, salat tarawih begini. Salat tarawih seperti apa itu kan harus ajek. Bu, aku cek keluarkan wetengku aku gak tarawih dhewe. Itu kan gak terus-menerus, itu kan putus-putus. Ini gak boleh ya. Jadi itu tidak istiqomah namanya. Jadi betul. Salah satu pengertian ini tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pengertian istiqomah itu macam-macam. Ada tegak, lurus, konsisten, setia dan taat asas, jejak terus-menerus. Ya, ada terus-menerus. Jadi langgeng bisa dipraktekkan dalam bentuk ibadah, belajar terus-menerus, mencari ilmu, menghafal dan sebagainya itu juga perlu istiqomah Ustaz berarti. Bisa istiqomah kepada anak-anak ini. Ya. Baik, saya ini mohon maaf ya, adik-adik atau anak-anakku. Zaman saya tidak seperti kalian. Kalian ini mau berangkat sekolah sudah diantar orang tua, sudah sarapan, kelambine wis disetrika. Zaman saya sekolah di SD, di MI, itu jalan kaki sekitar 1,5 kilo. Itu jalannya sakmene nek wasren musim penghujan ini ya dengkule iki ya limet tok, gak sepatonan. Kemudian sangune apa? Sangune bakaran jagung. Jagung bakaran apa bakaran jagung? Bakaran jagung itu kan wowo ya. Ya dulu gandul cikar ya. Sehingga kalau kalian sekarang ini misalnya ada tugas menghafalkan kalah kalau sing di makanya saya tidak pinter seperti kalian. Kalian kelas 5 mesti wis hafal juz amat. Ini maklum karena dulu ya sekolah ya karepmu, gak sekolah ya karepmu. Itu cerita orang tua sudah tahun 60-an. Sampean urung lahir ya tahun 60. Jadi suasana belajar dengan zaman dulu zaman sekarang sudah fasilitasnya ada semua. Sampean buka istiqomah nih gone Google atau gini sudah ada istiqomah itu menurut ini. Baik, sekarang lebih mudah. Baik Ustaz, terbatasnya waktu. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam sudah cukup ini. Tanya jawab ini. Jadi kita bisa mengakhiri ya dalam terakhir Ustaz bisa kesimpulan untuk istiqomah ini pesan kepada anak-anak di rumah maupun di studio ini. Terima kasih Pak Mukhid dan Ibu. Saya selaku orang tua pesan pada anak-anak, latihanlah kalian beristiqomah. Tidak bisa namanya konsisten terus-menerus berbuat kebaikan, menjalankan ibadah, berakhlak baik itu tanpa dilatih, dibiasakan. Semua harus kalian biasakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Kalau kalian terpaksa itu nanti tidak ada pengawasan, kalian juga akan hilang lagi. Jadi itu dengan penuh kesadaran. Jadi istiqomah itu harus disertai dengan kesadaran yang tinggi. Tidak bisa itu hanya dipaksa. Sekali dua kali mungkin Pak Mukhid ngawasi, Bu Kepala Sekolah mengawasi, tapi mestinya bukan itu latihannya. Tapi kalau sudah terbiasa, kalian sudah menjadi hal yang refleks. Refleks itu tanpa memerlukan pemikiran lebih dulu. Misalnya ketemu Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bu Guru salam lebih dulu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab. Bukan
Assalamualaikum jawab dada. Nah, ini sudah beda. Ya, Ya, ya. itu. Terima Saya kira kasih. itu ya. Ya, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. dan Amin, saya amin. selaku orang tua mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan ada yang menyinggung hati kalian atau kalian tersinggung, dan kami doakan mudah kalian nanti menjadi orang yang menjadi pemimpin di masa Amin, yang amin, akan ya Rabbal datang. Alamin. Dilancarkan Amin, dalam amin, sekolah amin. sampai nanti di perguruan tinggi, Amin, amin, dan Ustaz. dimudahkan dalam bekerja nanti. Amin. Nasrun Amin. minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa di studio maupun di rumah, pertemuan kita pada siang hari ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri sampai ketemu di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.